Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Hai, saya Lia Laili Rosada, Sarjana Pendidikan Islam, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Nurul Ilmi, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Di video ini saya akan menjelaskan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya di Indonesia. Guru adalah seorang pamong. Guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Sehingga pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru harus berpihak pada murid. Kemudian, memperhatikan karakteristik murid sesuai dengan kodratnya. Lalu, memperhatikan tujuan pengajaran. Jadi, sebagai seorang guru, kita harus ingat semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarsa Sung Tulada, di mana semboyan pertama ini artinya kita sebagai seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarsa. Semboyan yang kedua ini artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Selanjutnya yang terakhir yaitu Tuturi Handayani. Semboyan ketiga ini artinya seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun atau menopang dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didiknya. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai azas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari atau simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Begitulah seorang murid, meskipun memiliki bakat dan minat yang berbeda, namun dengan arahan dari seorang guru, murid dapat bergerak terus hingga mencapai tujuan pendidikan. Ada asas yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu azas yang dinamakan dengan azas trikon, karena terdiri atas 3 asas yang berawalan kon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang pertama, kontinu. Kontinu yaitu artinya
mengembangkan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan sendiri. Sebagai seorang guru di era digital saat ini, pendidikan yang berpihak pada murid adalah memberikan kemerdekaan belajar pada murid untuk mereka mengembangkan bakat dan minat agar bisa kreatif dan inovatif dengan pengajaran yang menyenangkan. Demikianlah tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.